Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Kenalin, nama aku Agusmia Wikelhayu, biasa dipanggil Dike. Nomor BP 1810543.004 dari Fakultas Ekonomi jurusan Ilmu Ekonomi. Di video aku kali ini, aku akan jelasin materi tentang teori ekonomi mikro 2 tentang welfare atau kesejahteraan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang welfare atau kesejahteraan, di mana fungsi dari welfare adalah menyediakan cara untuk memberi peringkat kepada distribusi utilitas yang berbeda di antara setiap konsumen. Di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu bagaimana seseorang bisa menambahkan preferensi individu konsumen untuk mendapatkan semacam preferensi sosial. Di bab ini, untuk mengetahui ini, saya akan menjelaskan beberapa subbab. Yang pertama yaitu tentang agresi preferensi. Agregasi preferensi. Di mana di agregasi preferensi ini membahas tentang preferensi konsumen, di mana sifatnya yaitu transitif. Sifatnya transitif. Di mana maksudnya yaitu kita menganggap bahwa preferensi konsumen itu ditentukan oleh bundle barangnya itu sendiri. Tetapi dalam hal ini kita akan memperluas konsep itu dan menganggap setiap konsumen memiliki preferensi terhadap seluruh alokasi barang di antara para konsumen. Di dalam hal ini kita akan mengasumsikan bahwa barang X sebagai alokasi tertentu, barang X alokasi tertentu, dan barang X dan Y alokasi 2. Alokasi 2 maksudnya dari alokasi 2 ini adalah di mana konsumen lebih menyukai barang X ketimbang Y atau barang Y ketimbang barang X gitu. Di sini kita akan mempunyai cara untuk menggabung kedua ini menjadi satu preferensi sosial, yaitu dengan cara menggunakan pemungutan suara. Pemungutan suara itu ada dua. Suara itu ada dua. Yang pertama yaitu urutan pemungutan suara. Urut pemungutan suara. Yang satu lagi yaitu tentang urut peringkat suara. Urutan peringkat suara. Di mana yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang urut pemungutan suara. Di mana dalam urut pemungutan suara ini kita akan memisalkan ada 3 individu. Individu A, B, dan C. Di dalam individu A, B, dan C ini dia memilih utilitas semua X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Di mana di dalam ketiga individu ini, individu A lebih memayoritasasi X ke Y, sedangkan individu 2 lebih memayoritaskan Y ke Z, sedangkan individu 3 lebih memayoritaskan Z ke X, dimana dengan pemungutan suara ini itu tuh tidak efektif karena
Untuk menghasilkan pemungutan suara yang adil, kita harus pemungutan suaranya itu harus bersifat transitif seperti yang sudah dijelaskan, sedangkan pemilihan suara yang 3 ini sifatnya intransitif. Itu yang membuat jika kita tidak menggunakan sifat pemungutan suara itu yang tidak intransitif, maka tidak akan ada alternatif terbaik dari sekumpulan alternatif X, Y, dan Z. Maka hal ini tidak dapat digunakan untuk mengetahui preferensi sosialnya. Yang kedua itu kita akan menggunakan urut peringkat suara. Kita akan mengasumsikan dua individu yang posisi X dan Z, individu A dan individu B, di mana di dua individu ini di mana individu A tersebut memberikan skor. Sebentar, saya buatkan tabelnya dulu. A, B, X, Y, Z, Y, Z, X, di mana nilai dari ini adalah 1, nilai Y adalah 2, nilai Z adalah 3 bagi individu A. Sedangkan di individu B, nilai Y itu adalah 1, nilai Z adalah 2, dan nilai X adalah 3. Jadi, dapat disimpulkan bahwa individu B akan lebih memilih Y-nya 3, dan X-nya 4. Kenapa Y-nya bisa 3? Dari penjumlahan ini ditambahkan Y dari individu A dan ditambah dengan Y individu B, jadi dapatlah 3. X juga begitu, dari mana dapatnya 4, yaitu dijumlahkan nilai dari individu A ditambah dengan nilai individu B, jadi dapat 4. Jadi di dalam hal ini individu B itu lebih dominan atau lebih menyukai Y, lebih disukai daripada X, gitu. Jadi dalam hal ini terbuktilah bahwa Y lebih disukai daripada X di pemungutan suara, pengingkatan suara. Tetapi di dalam pemungutan suara ini sering terjadi manipulasi data, gitu. Dari keduanya ini, dari urut pemungutan suara, data tersebut dapat dimanipulasi dengan cara yaitu mengubah urutan pemilihan hal-hal sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan, gitu. Misalkan mereka menginginkan individu A ini yang menang, tapi ternyata dalam dirinya B, gitu. Jadi mereka mengubah data atau mengkotak-atik kata supaya individu A yang berhasil, gitu. Yang kedua yaitu manipulasi yang dilakukan oleh urutan peringkat suara, yaitu dengan cara memperkenalkan alternatif baru yang mengubah peringkat akhir dari alternatif yang relevan. Itulah cara memanipulasi dari pemungutan suara ini. Tapi ada timbul pertanyaan bahwa apakah ada mekanisme atau cara pemungutan suara preferensi yang kebal terhadap manipulasi tersebut? Di dalam materi ini saya mengetahui 3 cara agar preferensi tersebut kebal dari manipulasi. Yang pertama yaitu dengan serangkaian preferensi individu yang lengkap, efektif, transitif, dan mekanisme kepuasan sosial harus menghasilkan preferensi sosial yang memenuhi sifat yang sama. Yang kedua yaitu jika semua orang lebih menyukai X daripada Y, maka preferensi sosial harus mengkedepankan X daripada Y. Yang ketiga yaitu preferensi antara X dan Y harus bergantung hanya pada bagaimana orang memberikan peringkat kepada X dan Y, dan bukan pada bagaimana cara mereka memberikan alternatif lain pada peringkat tersebut. Tetapi ada ahli ekonomi yang membantah bahwa
sebenarnya tiga alternatif tersebut masuk akal, tetapi itu tuh sangat sulit menemukan mana mekanisme yang terbaik yang dapat dilakukan dari ketiga mekanisme tersebut. Itu adalah pendapat dari Kenneth Arrow, di mana di dalam teorinya yaitu tentang teorema imposibilitas Arrow yang menyatakan bahwa jika mekanisme kepuasan sosial memuaskan properti 1, 2, dan 3, itu haruslah didiktarotkan semua peringkat sosial adalah peringkat satu individu. Maksudnya adalah ini menunjukkan bahwa dari tiga fitur mekanisme tersebut atau tiga fitur dari keputusan sosial yang masuk akal tersebut dan diinginkan tidak konsisten dengan demokrasi, tidak ada cara yang sempurna untuk membuat keputusan sosial. Jadi maksudnya adalah tidak ada cara yang sempurna untuk mengumpulkan preferensi individu untuk membuat satu preferensi sosial, itu menurut pendapat dari Arrow. Selanjutnya yaitu tentang fungsi kesejahteraan sosial. Di dalam fungsi kesejahteraan sosial ini ada tiga pembagian, yaitu yang pertama adanya fungsi kesejahteraan utilitarian klasik. Fungsi kesejahteraan klasik atau yang dikemukakan oleh Bentham-T. Maksudnya adalah fungsi kesejahteraan itu berpatokan dengan jumlah utilitas yang tertimbang dengan persamaan yaitu W sampai N sigma A sampai 1 AI UU. Maksud dari AI dikali AI dan AUN adalah seberapa penting utilitas dari masing-masing agen terhadap kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Yaitu yang kedua yaitu fungsinya fungsi kesejahteraan dari fungsi utilitas individual. Fungsi utilitas individuan dengan persamaan yaitu W ini adalah utility sampai UN sampai 1 sampai batasnya N dan UI. Ini. Yang ketiga yaitu tentang fungsi kesejahteraan sosial minimal dengan persamaannya yaitu W1 sama dengan min U1 sampai UN. Maksudnya dari persamaan ini menyatakan bahwa kesejahteraan sosial dari alokasi hanya bergantung pada kesejahteraan agen terburuk orang dengan utilitas minimum. Gitu. Dimana juga fungsi dari kesejahteraan sosial ini adalah untuk mendapatkan preferensi sosial dari preferensi individu, yaitu dengan menambahkan utilitas individu
dan menggunakan nomor yang dihasilkan sebagai utilitas sosial itu adalah fungsi dari kesejahteraan sosial. Tadi saya telah menjelaskan tentang fungsi kesejahteraan sosial. Sekarang kita akan masuk ke subbab ketiga, yaitu memaksimalkan kesejahteraan. Setelah kita membahas tentang fungsi kesejahteraan sosial, sekarang kita akan dapat menilai dan mengukur seberapa maksimalkan kesejahteraan, di mana persamaan dari memaksimalkan kesejahteraan sebagai yang lihat di papan, di mana K ini adalah sebagai adanya konsumen dan barang K gitu. Di memaksimalkan kesejahteraan ini timbul pertanyaan bahwa properti apa yang dimiliki alokasi semacam itu. Mari kita lihat dari grafik ini, di mana di gambar yang satu, di gambar satu ini gambar 2, di mana dalam gambar 1 itu menjelaskan tentang memaksimalkan kesejahteraan, di mana alokasi yang memaksimalkan fungsi kesejahteraan harus bersifat efisiensi Pareto, di mana di dalam hal ini, di dalam kurva ini kita akan menggunakan variabel X, utilitas 1 dan utilitas 2, di mana bentuk U terbalik ini adalah biasanya ini disebut dengan kurva indifference curve, tapi di dalam welfare ini disebut dengan iso welfare. Itu artinya sama saja gitu. Yang kedua yaitu keseimbangan kesejahteraan terletak di persinggungan iso welfare dengan set utilitas kemungkinan. Ini yang gambar U, berada keseimbangannya itu di titik ini, karena bersinggungan dengan iso welfare dengan set kemungkinan utilitas minimum gitu. Dimana jika alokasi tersebut berada pada batas kemungkinan yang ditetapkan, maka tidak ada alokasi layak yang lainnya menghasilkan utilitas yang lebih tinggi dari kedua agen tersebut. Di gambar kedua yaitu tentang memaksimalkan fungsi kesejahteraan tertimbang jumlah utilitasnya. Jika kemungkinan utilitas itu ditetapkan cembung, maka setiap titik efisiensi Pareto adalah memaksimumkan untuk kesejahteraan utilitas jumlahnya tertimbang. Di mana di sini bentuk kurva garis iso welfare-nya itu lurus, di mana titik keseimbangannya itu juga sama jika iso welfare-nya itu bersinggungan dengan set utilitas kemungkinan yang berbentuk cembung gitu. Dimana di sini fungsi kesejahteraan itu menyediakan cara untuk memilih alokasi Pareto yang efisien. Maksudnya setiap memaksimumkan kesejahteraan adalah alokasi Pareto yang efisien, dan setiap alokasi Pareto yang efisien adalah maksimum kesejahteraan. Berarti maksimum kesejahteraan sama dengan alokasi Pareto yang efisien. Selanjutnya subbab yang keempat, yaitu kesejahteraan sosial individual. Maksud dari fungsi kesejahteraan sosial individual ini adalah secara langsung fungsi ini ada kaitannya dengan tingkat utilitas individu, sedangkan secara tidak langsung ini merupakan kumpulan dari konsumsi agen individu yang berbeda yang dikenal dengan fungsi kesejahteraan individual atau kesejahteraan Gergon Samuel, yang di fungsi ini dikeluarkan oleh Gergos dan Samuelson. Di mana dalam fungsi kesejahteraan sosial individual ini kita dapat menyimpulkan bahwa semua
maksim kesejahteraan adalah equilibrium kompetitif, dan bahwa semua equilibrium kompetitif adalah maksimal kesejahteraan untuk beberapa fungsi kesejahteraan. Itu maksud dari fungsi kesejahteraan sosial individu. Yang kelima yaitu subbab yang kelima yaitu alokasi yang adil. Maksud dari alokasi yang adil ini adalah di buku ini kami di buku ini menyatakan bahwa alokasi itu adil jika tidak ada agen yang tidak suka bandel barang dari agen lain. Maksudnya yaitu jika alokasi sama-sama adil dan efisien, kami akan menyatakan bahwa alokasi itu adil. Contohnya seperti misalkan di alokasi yang adil ini harus bersifat simetris. Maksudnya itu simetris tentunya sebagai berikut. Kita akan menggunakan asumsi 3 orang yaitu A, B, C. A, B, dan C, di mana A dan B ini memiliki selera yang sama, sedangkan yang C ini berbeda. Kami akan mulai dengan menyamakan A dan C bersama-sama berdagang dan berkumpul. Kemudian keduanya akan membuat usahanya itu lebih baik gitu, karena memiliki selera yang berbeda. Jadi sekarang dan B merasa bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk berdagang dengan C. Jadi maka timbullah sifat iri pada A, yaitu ia lebih memilih bandel A daripada miliknya itu bandel B yang C-nya. Meskipun A dan B memiliki selera yang sama, A lebih beruntung dalam perdagangan dengan C dan menghancurkan kesimetrisan dari alokasi yang aslinya. Jadi maksudnya yaitu bahwa perdagangan sewenang-wenang dari selera yang sama tidak serta-merta menjaga simetris dari titik awal divisi yang sama. Itu maksud dari alokasi yang adil. Jadi alokasi yang adil tersebut keduanya itu harus memiliki selera yang sama. Di setiap pedagang itu memiliki selera yang sama, baru menyebabkan alokasi yang adil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi pembelajaran saya sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, and share video aku ya. See you.